Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin, khususnya anggota GIS, grup Islam Sunnah, yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Wa an Anas radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني قال نعم فبكى أبي متفق عليه وفي رواية فجعل أبي يبكي. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah azza wa jalla memerintahkanku agar membacakan kepadamu ayat lam yakunil ladzina kafaru. Dia menyebut namaku, tanya Ubay memastikan. Beliau menjawab, ya, maka Ubay menangis. Muttafaqun alaih. Di dalam riwayat lain disebutkan dengan lafaz faja'ala Ubayyun yabki, maka Ubay pun menangis. Masya Allah jemaah. Ya, di dalam buku bahasa Arabnya, bab ini disebut bab fadlil buka min khasyatillah wa syauqan ilaih. Bab keutamaan menangis karena takut kepada Allah dan rindu kepadanya. Apa yang terjadi dengan Ubay bin Ka'ab adalah salah satu bentuk tangisan kegembiraan dan kerinduan kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa Ubay bin Ka'ab jemaah? Yang sampai-sampai Allah menyuruh Nabi alaihi salatu wassalam untuk membacakan surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu Allah menyuruh Nabi SAW agar membacakan surat ini kepada Ubay. Baitanya. Dia mengatakan, wasammani. Allah nyebut namaku. Allahu Akbar. Allah mengatakan fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah kepada aku akan mengingatmu, kata Allah SWT. Ini Ubay menjadi salah satu sahabat yang Allah menyebut namanya agar Nabi SAW membacakan surat Al-Bayyinah. Maka Ubay pun menangis. Ana akan membacakan sedikit tentang Ubay bin Ka'ab sebagaimana disebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala karya Imam Al-Zahabi. Beliau mengatakan Ubay ini Sayyidul Qurra. Ubay bin Ka'ab bin Qais ibn Ubaid ibn Zaid ibn Muawiyah ibn Amr ibn Malik ibn Najjar. Sayyidul Qurra. Beliau adalah penghulunya para huffaz, para pembaca Al-Quranul Karim. Abul Munzir Al-Ansari. Gelarnya atau kunyahnya Abul Munzir Al-Ansari. Dia hadir pada waktu Aqabah. Perjanjian antara orang-orang Ansor dengan Nabi SAW ketika di Mekah. Ubay sudah hadir di sana. Ikut berbaiat. Ubay juga hadir di Perang Badar. Ada dua keutamaan. Orang-orang yang mengikuti baiatul Aqabah dan orang-orang yang hadir di Perang Badar. Wa jama'al Qur'an fi hayatin Nabi SAW. Dia telah menghafalkan Al-Quran di masa Nabi SAW. Wa arada ala Nabi SAW. Dan dia juga pernah menyetorkan hafalannya kepada Nabi SAW. Wa hafidha anhu ilman mubarakan. Dan Ubay telah menghafal banyak ilmu dari Nabi SAW yang penuh dengan berkah. Wa kana ra'san fil ilmi wal amal. Dia nih kepalanya dalam urusan ilmu dan amal. Ada orang yang pandai ilmunya tapi amalnya kurang. Nih Ubay kana ra'san fil ilmi wal amal. Ketika Nabi SAW bertanya kepada Ubay, Nabi pernah bertanya kepada Ubay tentang ayat yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim. Dikasih kuis nih Ubay. Ditanya, ayu ayatin fil Qur'ani a'zam? Ayat apa yang paling agung dalam Al-Quranul Karim? Maka Ubay mengatakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu Nabi SAW memukul dadanya Ubay. Mengatakan, liyahlikal ilim Abul Munzir. Selamat. Ilmu datang kepada. Ini sebuah ucapan selamat dari Nabi SAW kepada Ubay. Tadi Allah menyuruh Nabi SAW membacakan Al-Bayyinah kepada Ubay.
Nabi juga memberikan pujian atas ilmunya Ubay bin Ka'ab. Ibnu Abbas mengatakan, qala Ubay li Umar bin Khattab. Ubay pernah berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inni talaqaitu al-Quran mimman talaqahu min Jibril alaihissalam wa huwa ratab. Aku tuh mengambil Quran ini dari yang mengambilnya dari Jibril dalam kondisi segar. Bayangkan tadi seperti Al-Bayyinah. Ubay yang pertama dibacakan kepadanya Al-Bayyinah. Di antara keutamaan Ubay bin Ka'ab, Imam Dhahabi menyebutkan dari Abu Sa'id, qala kana Ubay, qala Ubay. Ubay pernah berkata kepada Nabi SAW, ma jazaa'ul humma, apa balasan buat orang yang demam? Tajril hasanat ala sahibiha. Maka dia akan terus dapat kebaikan. Kebaikan pahala itu ngalir terus ketika demam itu ada pada dirinya. Apa kata Ubay? Ubay berdoa, Allahumma inni as'aluka humman la tamna'uni khurujan fi sabili. Ya Allah, aku memohon kepadamu demam yang tidak menghalangiku untuk keluar di jalanmu, ya Allah. Kata Abu Sa'id, falam yumas Ubay qat illa bihumma. Ubay itu nggak pernah disentuh kecuali demam. Anget badannya Ubay terus, ya. Kata Imam Dhahabi, karena dia dalam kondisi panas, sehingga karakter Ubay ada perubahan sedikit. Itu kata Imam Dhahabi. Wa min sama Zir ibn Hubaysh yang mengatakan hal itu. Ini Imam Dhahabi menukil suatu hari ada seorang yang datang kepada Umar bin Khattab. Dia sedang meminta hajatnya. Lalu ketika ngomong, dia itu mencaci maki dunia. Dunia itu dihabisin dunia oleh orang ini di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan di sampingnya Umar ada orang yang bajunya putih, jenggotnya putih, rambutnya putih. Ketika orang ini mencaci maki dunia, Ubay meluruskan. Ubay mengatakan, inna dunya fiha balaguna. Dunia ini adalah jembatan kita menuju akhirat. Wazaduna ilal akhirah. Bekal kita untuk ke akhirat ini di dunia. Wa fiha a'maluna allati nujza biha fil akhirah. Di dunia ini tempat kita beramal yang kita akan mendapatkan balasan di akhirat. Lalu orang itu bertanya, man hadha ya Amirul Mu'minin? Siapa orang ini wahai Amirul Mu'minin? Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Hadha sayyidul muslimin, Ubay bin Ka'ab. Ini penghulunya orang-orang Islam, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Ahibati fillah, yang terakhir berkaitan dengan Ubay bin Ka'ab ini. Ubay bin Ka'ab ini yang pernah datang kepada Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, inni uksiru salata alaika. Wahai Rasulullah, aku tuh banyak salawat kepadamu. Berapa persen dari doaku yang isinya salawat buat engkau? Akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada Ubay, terserah engkau. Ubay mengatakan seperempatnya. Kata Nabi SAW, ma syi'ta, terserah engkau. Tapi kalau engkau tambahi itu lebih baik. Lalu ditambah setengah. Kata Nabi SAW, terserah engkau. Tapi kalau engkau tambahi lebih baik. Ubay bertanya, gimana kalau 2/3? Kata Nabi SAW, terserah engkau. Tapi kalau engkau tambahin itu lebih baik. Akhirnya Ubay bin Ka'ab mengatakan, idzan aj'al laka min salati kullaha. Kalau begitu, aku akan jadikan semua doaku itu salawat buat engkau sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak keutamaan Ubay yang lainnya, dan disebutkan bahwasanya Ubay bin Ka'ab meninggal dunia pada tahun 22 Hijriah di kota Madinah. Tapi ada juga yang mengatakan dia meninggal pada tahun ke-30 Hijriah di masa khilafah Utsman. Jadi bukan di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini berkaitan dengan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, bagaimana keutamaan dia yang mengumpulkan Quran, bahkan Nabi SAW menyuruh yang mau belajar Quran, salah satunya belajar kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dan Ubay juga yang termasuk menghimpun Quran, mengumpulkan Quran kembali di masa Utsman bin Affan atas perintahnya Utsman kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.